Kebangkitan Kristus itu membuat kita harusnya progres. Amin. Kebangkitan Kristus seharusnya kita bertumbuh. Progres. Apa tuh Pak? Progres itu bertumbuh. Ono unda-undakane. Amin. Katakan progres adalah ada perkembangannya, unda-undakane. Jadi pastikan ketika kita memperingati hari Paskah mengalami progres, unda-undakane ono. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan begini terus, harus ada unda-undakane. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ajaibnya, Yesus yang sudah bangkit, yang memegang kunci kerajaan maut dan maut ini, dia menumpangkan tangan kepada siapa? Yohanes. Artinya apa? Artinya kuasa itu dialirkan kepada Yohanes. Yohanes adalah gambaran gereja Tuhan. Yohanes adalah gambaran kita. Bisa katakan amin? Artinya kuasa kebangkitan Kristus juga mengalir atas kita. Amin. Maka dari itu seharusnya orang Kristen yang mengalami kebangkitan Kristus hidupnya progres, ada unda-undaan. Amin. Nah, kok ada orang Kristen yang tidak ada unda-undaannya Pak? Dia hanya ber-KTP Kristen tapi tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, pastikan kita mengerti dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kita harus mengalami kuasa dan kebangkitan Kristus. Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, yang pertama, hidupnya hidup. Uripe ki ono urupe, Bapak Ibu. Urip kok ora ono urupe. Bener enggak? Pastikan kita hidup dan hidup kita tuh hidup. Ojo mati sajroning urip. Yang kedua, tidak dikuasai alam maut. Alam maut jelas itu bicara tentang kuasa kegelapan yang ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya progres. Nah ini, hari ini kita akan berbicara panjang tentang progres. Ya, ciri-ciri orang Kristen yang progres itu kayak apa? Supaya kita akan melihat, saya ini progres gak sih? Saya ini ono unda-undane rasih gitu. Dan progres dalam kekristenan itu tidak dilihat dari aktifnya, rajinnya kegiatan kerohanian atau posisi dalam kerohanian. Aku rajin ke gereja loh Pak, aku sudah progres kan Pak? Belum tentu. Posisiku tinggi loh Pak, aku majelis. Tapi kalau tidak mengalami hal-hal yang progres sesuai dengan firman Tuhan, belum progres. Nah, kita akan lihat satu persatu progres itu apa saja. Ya, yang pertama, jika selama ini kita terus hidup dalam tekanan, pergumulan, ikatan, tapi mengalami pekerjaan firman dan roh sehingga kita mulai mengalami kemenangan demi kemenangan, itu adalah progres. Kita boleh menghadapi tekanan, permasalahan, pergumulan, yang namanya kita masih di dunia, tetapi kita berkemenangan enggak? Itu masalahnya. Jika selama ini kita terus hidup dalam tekanan, pergumulan, ikatan, tapi mengalami pekerjaan firman dan roh sehingga kita mulai mengalami kemenangan demi kemenangan, itu adalah progres. Intinya hidup kita berkemenangan dalam segala perkara, itu namanya progres. Bapak Ibu berkemenangan dalam segala perkara enggak? Kalau belum progres itu. Yang nomor dua, jika selama ini kita terus hidup dalam konflik batin, kita mulai mudah mengampuni, mudah untuk move on, itu adalah progres. Apa yang saya sampaikan ini renungan dari Pak Stephen, ya. Jadi orang Kristen dikatakan progres kalau hidupnya itu dulu pernah konflik batin, dulu pernah bermasalah dengan orang, ya.
Tetapi dia sekarang mengampuni. Sekarang dia move on. Move on itu sudah tidak usah mikir yang begitu-begitu lagi. Itu namanya sudah move on. Nah, itu namanya progres. Kalau kejadian 5 tahun yang lalu itu melukai saya dan itu terus saya bawa sampai hari ini, saya belum progres, saya belum move on. Yang ketiga, kita sudah mulai berkemenangan, memiliki hati yang bebas dari konflik batin, kita mulai memiliki hati untuk Tuhan dan pekerjaannya. Itu adalah progres. Ternyata tidak hanya aku bebas dari masalah, aku bebas dari konflik batin, tidak hanya berhenti di situ, tapi ada kelanjutannya. Apa itu? Kelanjutannya apa? Mulai memiliki hati untuk Tuhan dan pekerjaannya. Aku sudah baik kok Pak dengan seluruh jemaat, tapi aku tidak usah pelayanan dulu, takutnya nanti sakit hati lagi. Itu belum progres, belum memiliki hati untuk Tuhan dan pekerjaannya. Hatinya masih ada sisa-sisa, belum move on. Yang setuju katakan amin. Nah, pastikan kita progres. Ono unda-unda aneh. Amin. Yang keempat, jika kita mulai memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan, kita mulai memberi diri untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya memiliki hati untuk Tuhan dan pekerjaannya, tapi mulai terjun dalam pelayanan. Nah ini seprono seprene dadi wong Kristen ora tau pelayanan, belum progres. Pelayanan tidak harus di mimbar. Pelayanan tidak harus menunjukkan saya melayani Tuhan, tidak harus. Setiap pagi kau doakan gereja ini, engkau sedang melayani Tuhan dalam tersembunyi. Amin. Tidak perlu menonjol. Nah itu progres. Yang kelima, jika kita mau terlibat dalam pelayanan, apapun motivasinya, pokoknya aku mau pelayanan Pak, lepas motivasi, pengen dipuji lah, mungkin pengen ini itu dan sebagainya lah, itu nomor sekian. Tetapi terus mengalami pekerjaan firman dan semakin dimurnikan. Amin. Dimurnikan dalam hatinya untuk melayani Tuhan. Ini namanya progres. Motivasi melayani sekarang motivasi yang tulus, yang murni, tidak punya motivasi pribadi. Ini namanya progres. Amin. Ayo kita progres. Saya mendapati banyak orang Kristen termasuk kelompok gereja belum banyak yang progres. Kalau ukurannya ini, Pak, ini ukurannya terlalu tinggi. Tidak, kita yang terlalu rendah. Ini terlalu muluk-muluk Pak. Tidak, kita yang selama ini hanya melihat kenyataan saja. Pak, ini terlalu ilahi Pak. Tidak, kitalah yang terlalu manusiawi. Ini kan wajar ini, bener enggak? Dan terus alami pekerjaan firman dan roh sehingga semakin dimurnikan. Wajar dong, pelayanan hati yang murni wajar dong. Jadi jangan bilang, oh ini terlalu tinggi Pak. Tidak, kita yang terlalu rendah. Yang keenam, dengan hati yang makin dimurnikan, kita jadi pribadi yang mau menundukkan diri untuk diayomi oleh seorang pemimpin kegerakan. Itu adalah progres. Setelah tidak ada konflik batin, mulai ada hati untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya, mulai motivasinya benar, murni, tulus. Nah sekarang mulai mau diayomi oleh pemimpin kegerakan. Ini namanya progres. Karena ada macam orang Kristen, jenis orang Kristen yang aku mau pelayanan tapi aku nggak mau diatur. Nah ini. Aku mau pelayanan tapi sak gelemku dewe. Nah ini. Ini belum progres. Sudah bagus hatinya untuk Tuhan, sudah bagus hatinya memiliki pekerjaan Tuhan, tetapi tidak mau dalam pengayoman. Ini tidak progres.
Yang setuju katakan amin. Enggak mau diatur aku, cak gelemku dhewe toh. Kan iki urip-uripku dhewe, tergantung terserah aku dong. Ini tidak progres. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang bebas dari konflik, sudah bisa move on, ada hati melayani Tuhan dan pekerjaannya, terus kita mau diayomi oleh pemimpin kegerakan atau bapak rohani, itu namanya progres. Karena saya masih mendapati banyak orang Kristen yang pelayanan, terjun dalam pelayanan, tetapi tidak mau diarahkan, semaunya sendiri. Ini bukan progres. Ini gambar apa? Kura-kura bulus. Jadi ini namanya kura-kura. Kura-kuranya bagaimana ini? Dari cangkangnya. Ketika keluar dari cangkangnya, kita kira-kira kura-kura bagaimana? Tidak tahan hidup. Yang kita pikirkan kebebasan belum tentu kebaikan, mungkin justru keburukan, bahkan kematian. Ini gambaran kita, ini gambaran pemimpin rohani. Terkadang kita nggak mau diarahkan, diatur, dikendalikan oleh orang tua rohani. Kita pengen bebas. Aku pengen bebas, aku nggak mau diatur. Ini dewe terserah aku. Tanpa sadar, kita sedang menuju pada kematian. Kura-kura tidak bisa hidup tanpa cangkangnya, karena cangkang merupakan bagian integral dari kerangka mereka dan tidak dapat dipisahkan dari tubuh. Cangkang dan kura-kura itu adalah satu kesatuan tubuh, tidak bisa dipisahkan. Gereja, hamba Tuhan dan jemaat itu adalah satu tubuh, tidak bisa dipisahkan. Tapi ada yang bisa, Pak. Ya bisa, semua bisa kok. Tapi kematian yang dia terima. Kerusakan pada cangkang bisa sangat membahayakan, menyebabkan sakit luar biasa, infeksi, dan bahkan kematian. Saya mendapati ada orang Kristen yang infeksi rohaninya, sakit luar biasa rohaninya, babak belur, mati kerohaniannya. Kenapa? Tidak punya pengayom rohani. Kenapa saya bilang gitu? Saya pernah ngalami. Saya pernah babak belur dalam pelayanan, dalam pribadi yang saya lakukan. Saya babak belur, usaha ini nggak selesai, usaha ini nggak bisa. Saya bukan malas loh Bapak Ibu. Seminggu 2 kali saya ke Sarjito. Saya bukan malas. Jam 4 bangun, doa, kemudian kita buat adonan. Jam setengah 6, jam 6 kita titip ke warung-warung. Jam 8 saya mulai ke Sarjito. 2 kali seminggu ke Sarjito saya doakan, dan kesembuhan terjadi ketika saya mendoakan. Tapi selama 5 tahun tidak ada satu orang pun yang bergabung dengan gereja yang saya pimpin saat itu. Saya bukan malas. Sampai stres saya, gimana nih? Saya pernah babak belur dalam hal itu. Saya bukan malas, saya pakai topi, saya pakai celana pendek, susu kedelai, susu anget, keliling saya setengah 5. Suatu hari tumpah. Saya pulang, dilihat tempatnya kan kosong kan, seneng memeterin. Wah, puji Tuhan, habis. Mana ininya, uangnya? Tumpah. Ya sudah, kita buat lagi. Babak belur pelayanan. Sehingga mengambil keputusan untuk udahlah, kayaknya kita nggak di sini. Tapi begitu ketemu dengan Pak Stephen, saya ada pengayoman, saya ada infeksi, saya sakit, bahkan saya akan mengalami kematian. Tapi ketika ketemu dengan Pak Stephen, saya diayomi, saya ketemu cangkang, sehingga saya nggak berjalan keluar. Kebebasan yang kita pikir kebebasan itu sesungguhnya bukan kebebasan. Itu justru
sesuatu yang buruk, bahkan membawa pada kematian. Berikut adalah bahaya yang terkait dengan lepasnya cangkang kura-kura. Ini kerangka daripada kura-kura, ini tulang-tulangnya. Ternyata tulang kura itu sangat berkaitan dengan cangkangnya, tidak bisa dipisahkan. Semua sendi-sendi, urat-urat dari cangkang ini semua terintegral dengan tubuh daripada kura-kura ini. Bukankah kita tubuh Kristus? Setuju? Bukankah kita ini adalah gereja Tuhan yang didirikan oleh Kristus sebagai kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya? Betul? Ketika kita pisah, kematian yang kita akan terima. Jadi mari kita jaga kekompakan kita. Amin. Kebebasan yang kita pikir kebebasan belum tentu itu kebebasan. Terkadang itu sesuatu yang buruk, bahkan mematikan. Tapi orang suka bebas, bener enggak? Nggak mau diatur, bener enggak? Oh, nggak mau diatur, sagelmu dia itu orang enak diatur tuh. Diatur memang tidak enak, tapi semakin tidak enak kalau kita tidak mau diatur. Nah, yang pertama, sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena cangkang kura-kura menyatu dengan kerangkanya, sehingga kerusakan atau lepasnya cangkang akan menyebabkan rasa sakit yang sangat besar. Bapak Ibu, gereja Tuhan itu satu kesatuan utuh, tubuh Kristus, tidak bisa dipisahkan. Amin. Ketika kura-kura ini melepaskan diri dari cangkang, maka cangkang akan menyebabkan rasa sakit yang sangat besar. Kura-kura juga merasakan sakit yang sangat besar, karena satu kesatuan tubuh. Amin. Tapi iblis itu licik, dan iblis terus menggerogoti kesatuan tubuh Kristus ini. Bener enggak? Kekompakan di gereja, kesatuan di gereja, keharmonisan di gereja terus diogreh-ogreh karo setan. Itulah sebabnya jangan mau dipakai setan untuk ngogreh-ogreh kekompakan tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Sorry saya harus ngomong gini, ketika ada orang Kristen yang gawene ngisroh neng jemaat, dia sedang dipakai iblis untuk membuat ketidakharmonisan tubuh Kristus. Seorang jemaat yang gawene ngisroh terus neng jemaat neng gereja, ini adalah dia sebagai alat iblis untuk ngogreh-ogreh, untuk merusak keharmonisan tubuh Kristus. Amin. Hati-hati. Yang kedua, kerentaan terhadap infeksi. Ketika si kura-kura ini tidak ada dalam cangkang, maka gampang infeksi. Cangkang yang rusak atau pecah akan membuat kura-kura lebih rentan terhadap infeksi bakteri, jamur, atau virus, termasuk cangkang. Kalau pendetanya ngawur, cabul, jemaatnya pasti cabul. Karena jemaat itu pendeta itu cangkang. Amin. Jadi antara cangkang dan kura-kura itu harus sama-sama baik. Betul lah. Pendetanya sudah baik, tapi kura-kuranya nggak baik. Ya nanti resikonya jemaat itu. Kura-kuranya baik, pendetanya nggak baik, resikonya pendeta itu. Jadi banyak orang Kristen yang kena virus, bakteri, kuman. Ini bukan bicara masalah bakteri, kuman, penyakit, tapi bicara tentang bakteri, kuman rohani. Kenapa ada banyak orang Kristen yang masih kepahitan, kebencian, luka, tidak mengampuni? Ya karena tidak dalam pengayoman cangkang.
Kebebasan yang kita pikir kebebasan belum tentu itu kebebasan yang mengenakan. Kadang itu sebuah hal yang keburukan dan mengakibatkan kematian. Yang setuju katakan amin. Hati-hati Bapak Ibu. Kecenderungan manusia kan nggak mau diatur. Saya tanya, kecenderungan manusia tidak mau diatur itu mulai kapan? Kecenderungan orang tidak mau diatur, tidak mau diarahkan itu mulai kapan? Dari kecil ya Bu. Ada lagi jawaban? Kecenderungan orang tidak mau diatur, tidak mau diarahkan itu sejak kapan? Sejak kecil boleh. Apalagi? Kenapa dari kecil? Atau pertanyaan berikutnya, kenapa dari kecil? Dari kecil berarti dari mana dong? Dari kecil berarti dari, kalau dari kecil, saya dari kecil tuh mangaluk, ngeyel, berontak terus. Berarti saya dari mana ini saya ada ini? Orang tua. Paham Bapak Ibu? Terus setelah orang tua kan punya orang tua lagi, bener ya? Nah, punya kakek, nenek, dan sebagainya, cangga dan sebagainya. Nah, semuanya itu ujungnya dari mana? Pusatnya dari mana? Muaranya dari mana? Adam. Itu yang saya maksud. Begitu Adam berdosa, disitulah titik awal permulaan pemberontakan. Yang saya mau katakan kepada kita semua adalah ketika kita tidak mau diatur, tidak mau diarahkan, semau kita sendiri, pemberontakan, disitulah kita dalam kuasa dosa. Benar? Adam begitu nggak nurut, memberontak, melawan karena sudah keluar dari Eden, artinya karena sudah berdosa. Kesimpulannya, kalau kita masih suka memberontak, melawan, tidak mau diarahkan, artinya kita dalam kuasa dosa. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita lakukan? Si bungsu keluar dari rumah. Ketika si bungsu itu dia keluar dari rumah bapaknya, dia bebas. Tanda petiknya dia sebagai anak yang memberontak, sebagai anak yang tidak nurut. Dia ambil kesimpulan, keputusan untuk keluar dari rumah bapaknya. Bebas memang, tapi keburukan yang dia terima, bahkan kematian yang dia terima. Disitulah awal dari kematian si bungsu ini. Memang dia sempat membawa uang sebagor, sekarung, tapi lama kelamaan kan habis. Itulah infeksi rohani, bakteri rohani, kuman rohani itu mulai muncul ketika tidak mau diayomi. Ojo nganti Pak Wisnu ngerti. Ah ini nih bahaya ini. Ojo nganti Pak Wisnu ngerti. Ah ini. Kalau sudah ada seperti itu tanda-tandanya infeksi rohani, bakteri rohani, kuman rohani sudah masuk. Penyakit yang berikut. 3. Gangguan pertumbuhan. Kerusakan cangkang dapat mengganggu pertumbuhan kura-kura dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Orang Kristen yang tidak cangkang rohani, pengayoman rohani, pertumbuhan rohaninya tidak ada progres. Seprono seprene jadi wong Kristen ra ono unda-undane, ora ono progrese, tidak ada pertumbuhannya. Kenapa? Ya karena tidak mau diarahkan. Urutannya kan jelas. Sudah tidak ada konflik, ya sudah hatinya bersih, mulai punya hati melayani Tuhan, betul ya? Kalaupun Tuhan melayani Tuhan nggak benar, sudah mulai murni dalam melayani Tuhan. Nah sekarang setelah melayani Tuhan, mulai diarahkan sama pemimpin rohani dan dia mau nurut, diarahkan mau. Inilah progres. Kematian yang keempat akibat dari
kura-kura keluar dari cangkang adalah kematian. Yang ketujuh, dengan kita menundukkan diri pada pemimpin kegerakan Bapak Rohani dan semakin mengosongkan diri untuk diakurasi dalam segala aspek hidup, itu adalah progres. Sudah tidak ada konflik batin, mengampuni, mulai hatinya ada hati yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam pekerjaan Tuhan, mulai motivasi melayaninya dimurnikan, mulai mau ditundukkan kepada Bapak Rohani, mulai mengosongkan diri. Itu progres. Yang setuju katakan amin. Jadi perjalanan progres itu panjang, dan semakin mengosongkan diri untuk diakurasi dalam segala aspek hidup, itu adalah progres. Mau diakurasi. Kedelapan, dengan kita semakin mengosongkan diri, maka Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Itu adalah progres. Kalau botol ini sudah penuh, diisi bisa enggak? Enggak bisa. Kalau pengen bisa sih, tapi tumpah. Kalau pengen botol ini diisi dan tidak tumpah, harusnya botol ini diapakan? Kosongkan. Paham di situ? Kalau pengen Kristus memenuhi hidup kita, kosongkan diri kita. Selama kita masih mempunyai pendapat, pandangan, persepsi, pokoknya keakuan itu menonjol, aku saya itu masih mengisi aku, maka Yesus tidak akan mampu mengisimu. Tidak bisa. Yesus kan berkuasa, Pak. Iya, Yesus berkuasa, tapi nggak berkuasa menembus kehendak bebasmu. Ketika Yesus mengetuk pintu, Yesus sabar, dan ketika ada yang membuka, maka Yesus masuk. Artinya apa itu? Yesus bukan pemaksa. Yesus tidak maksa. Yesus menghargai kehendak bebas kita. Mau syukur, enggak apa-apa. Oke ya, kita baca ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Mendengar cukup enggak? Apa kelanjutannya dari mendengar? Bagus, kita sudah mendengar, tapi pastikan kita membuka pintu. Ada orang yang mendengar suara saya tapi nggak membuka pintu buat saya. Karena penerimaan itu bukan pesannya doang, tapi penerimaan adalah pribadi si pembawa pesan. Jangan hanya menerima pesan dari orang itu, terima pribadi pembawa pesan itu. 9. Ketika Kristus menjadi semakin nyata, maka kuasa anugerah akan memampukan dan memperlengkapi bekerja dalam hidup kita. Itu adalah progres. Anugerah akan memampukan dan melengkapi itu bekerja dalam kehidupan kita. Saya tidak bisa ngomong seperti ini dulu. Saya orangnya tertutup, saya malu minder. Tapi karena saya berjumpa dengan Kristus, semakin kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan saya, maka anugerah dari Kristus itu memampukan saya, melengkapi saya untuk bekerja dalam hidup saya. Amin. Kita nggak mampu untuk hidup benar, tapi kalau kita, Tuhan, aku mau Yesus nyata dalam hidupku, maka anugerahnya bekerja atas kita. Kita semua tidak bisa apa-apa. Kalau kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan kuat dan gagahku, tapi karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kalau Bapak Ibu dan saya ada saat ini karena anugerah Tuhan. Yang ke-10, dengan bekerjanya kuasa anugerah, hidup kita semakin berdampak bagi sesama dan berbuah nyata bagi kerajaannya. Itu adalah progres. Ketika kita sudah menerima anugerah yang memampukan kita, melengkapi kita, bekerja dalam kehidupan kita, maka kita berbuah bagi kerajaan Allah dan berguna bagi sesama. Migunani tumrap
sesame. Amin. Hidup kita sudah berguna belum bagi orang lain? Mari kita berguna bagi orang lain. Progres itu bukan bicara tentang posisi. Sekarang posisi saya di atas dalam kerohanian, itu bukan progres. Saya sekarang banyak kesibukan rohani, itu bukan progres. Pertanyaannya adalah, berdampakkah bagi sesama dan berbuah nyatakah bagi kerajaan Allah? Itu progres. Bapak Ibu, hari ini Tuhan merindukan setiap kita berbuah bagi kerajaannya. Bapak Ibu, Tuhan mau melalui hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. Yang 11, ketika hidup kita mulai memberi dampak dan bersedia diorkestrasi oleh sang pemimpin kegerakan, berkolaborasi atau sinergi dengan saudara-saudara sedestiny, kata-katanya, sehingga semakin berdampak bagi kerajaan Allah, itu adalah progres. Diorkestrasi, ada yang main keyboard, ada yang main bass, gitar, drum. Ayo bareng. Bagi Tuhan, teng dong. Nah, itu kompak, betul? Bagi Tuhan, pelan, sagelemku dewe toh. Nah, ini namanya tidak mau diorkestrasi, betul? Sagelemku toh Pak, bagi Tuhan, gak ada yang usah, udah, pating pentali dan sebagainya. Inilah yang disebut tidak mau diorkestrasi. Main bass yang ngono, sagelemku dhewe to Pak. Wes mumpung nyekel bass, dong, kancane meneng, dum terus. Salah ini, Bro. Ini bukan bicara tentang musik ya. Ini bicara tentang kehidupan. Betul Bapak Ibu? Terkadang ketika kita keliru, semau kita sendiri, kita diarahkan, ya sagelemku dhewe to. Bapak juga enggak ngasih makan saya. Wis paling hebat nek ngono kuwi. Mari kita rendah hati, mau diorkestrasi. Nah, kan enak toh? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Keyboardnya ya enak, bassnya nyambung, gitarnya, drumnya juga enak. Kan enak toh Bapak Ibu? Ini bukan bicara tentang musik. Ini bicara tentang hidup kita. Berkolaborasi, kolaborasi itu kita bekerja bersama-sama, atau sinergi dengan saudara-saudara sedestiny. Bukan hanya sinergi dengan Pak Gembala, tapi sinergi dengan yang lain-lainnya. Amin. Jadi bukan hanya kolaborasi dengan saya, tapi kolaborasi dengan yang lainnya. Pembangunan kolaborasi dengan bendahara kolaborasi dengan sekolah minggu kolaborasi dengan tim musik. Semuanya kolaborasi, sama-sama punya tujuan dan mau diorkestrasi, mau dituntun. Kesimpulan, hidup progres itu adalah hidup yang sudah pulih, yang bebas, dan tidak ada hambatan untuk kita berada dalam tujuan Tuhan. Karena memang kita ada untuk tujuan Tuhan.